Halo, kembali lagi bersama saya Anskaris Rembo, NIM 2012-0143, kelas C Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang pengulangan. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Pengulangan dapat dinyatakan ke dalam blok program yang dapat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah forin dan for of untuk melakukan proses penulisan indeks maupun elemen di dalam satu objek koleksi, misalnya array. Proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Oke. Perintah while. Bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, aksi, titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi, buka kurung kurawal aksi 1, aksi 2. Untuk memahami cara kerja perintah while, kita perhatikan terlebih dahulu kode-kode berikut. Oke, kita ketikkan node ter var i sama dengan 0, titik koma, enter. Oke, kemudian while dalam kurung i lebih kecil 5, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Console dot log langkah ke i titik 2 stikom uye lindo. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung, titik koma, kita enter. I plus plus, titik koma, kita enter. Kemudian tutup kurung kurawal, kita enter. Nah, jadi dia munculnya seperti ini ya. Oke, pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks perulangan, yaitu variabel pencaca langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke pengulangan. Selanjutnya program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil dari 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka kondisi menjadi true dan program akan mengeksekusi aksi di dalam untuk pertama kalinya. Setelah itu nilai variabel i akan ditambahkan 1 melalui statemen i, dan dengan nilai i akan berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Nah, karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali hasil di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Jika i bernilai 5, maka kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan, misalnya 1 sampai 5 dan dari 1 sampai 3 dan sebagainya. Jadi berikut ini adalah contoh pengulangan kode perintah while. Oke, kita buat file baru. Di sini kita ketik
nama filenya while.js, kita enter. Nah, setelah seperti ini kita geser ke bawah. Oke, di sini kita ketik var data sama dengan 10, 20, 30, 40, dan 50 seperti ini ya. Kemudian kita berikan tanda titik koma, kita enter. Berikutnya var total, oke, titik koma, kita enter. Var i, titik koma, kita enter. Total sama dengan 0. Nah, seperti ini, titik koma, kita enter. I sama dengan 0, titik koma, kita enter lagi. While dalam kurung i lebih kecil data length, data dot length. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurung kurawal buka, kita enter. Total ditambah sama dengan data dalam i titik koma. Lalu kemudian kita enter lagi. Jadi i plus plus, kita titik koma. Oke. Dan di bawahnya kita kasih konsol. Oke, sabar. Konsol dot log kurung jumlah total sama dengan tanda dolar kurung kurawal buka total, seperti ini. Lalu terakhirnya kita tambahkan titik koma. Oke, kemudian kita Ctrl S. Oke, di sini kita coba jalankan. Oke, sabar ya. Oke, di sini kita ketik node. Sebelum ke atas kita ketikkan node spasi while.js, enter. Oke, jumlah total 150. Nah, seperti ini ya. Pada kode di layar kita menggunakan perintah while untuk menjumlahkan total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Oke, berikutnya yaitu perintah do while. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do dalam kurung kurawal aksi, while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi diberikan ke dalam blok perulangan. Perhatikan contoh kode berikut ya. Oke, sini. Oke, di sini kita ketik dulu. Kemudian kita masukkan var i sama dengan 100, titik koma, kita enter. While, oke, dalam kurung i lebih kecil 5, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. I plus plus, belum, kita ketik dulu konsol dot log dalam kurung i titik koma aksi tidak
pernah dilaksanakan. Oke, kemudian kita enter. I plus plus titik koma, kita enter, tutup kurung kurawal, kita enter. Oke. Pada kode di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Oke. Jadi sambung ya. Kita perhatikan kode di layar. Kita ketik lagi var i sama dengan 100. Kemudian titik koma, kita enter. Berikutnya do buka kurung kurawal, kita enter. Console dot log buka kurung i tutup kurung titik koma, aksi dilaksanakan 1 kali. Nah, seperti ini, kita enter. I plus plus titik koma, kemudian kita enter, tutup kurung kurawal, while buka kurung i lebih kecil 5, tutup kurung titik koma, kita enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Oke, seperti itu ya. Oke, berikut ini adalah kode yang menunjukkan perintah do while. Oke. Jadi di sini kita close dulu. Oke, kita tutup ini dulu. Kemudian di sini kita buat file baru dengan nama do while ya. .js. Oke, seperti ini, kita enter. Oke, kita ketik var data sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Kemudian kita berikan titik koma, kita enter, var total. Oke. Kemudian var total, koma i titik koma, lalu kita enter total. Nah, sama dengan 0 titik koma, i sama dengan 0 titik koma. Nah, seperti ini, kita enter. Kemudian do buka kurung kurawal, kita enter total. Nah, kita tambah sama dengan data i. Oke, seperti ini ya. Lalu kita titik koma, enter, i plus plus titik koma. Oke, berikutnya while buka kurung i lebih kecil data dot len. Nah, seperti ini, kita titik koma, kita enter, console dot log dalam kurung jumlah total sama dengan total. Oke, kemudian kita beri titik koma, Ctrl S. Oke, kemudian di sini kita panggil node do while
.js, kita enter. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dia tampil muncul seperti itu. Oke. Perintah for. Oke. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment atau decrement tutup kurung aksi titik koma atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 aksi 2 tutup kurung koma kurawal tutup kurung kurawal contoh tutup kurung kurawal. Contoh penggunaan dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, di sini kita buat terbaru. Kita geser dulu ke atas. Oke, kita ketik node enter var i sama dengan 0 titik koma enter, lalu kita oke, kita ketik node while. Oke, seperti ini, kita enter. Oke, jumlah 150. Berikutnya kita Ctrl C lagi. Nah, di sini kita ketik node ini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, oke. Seperti ini. var i sama dengan 100. Kemudian titik koma kita enter. While buka kurung i lebih kecil 5 tutup kurung buka kurung kurawal enter. Console dot log buka kurung i tutup kurung titik koma. Oke, aksi tidak pernah dilaksanakan. Oke, kita enter. I plus plus titik koma enter, tutup kurung kurawal enter. Oke, var i sama dengan 100 titik koma enter, do buka kurung kurawal enter. Console dot log buka kurung i tutup kurung titik koma aksi dilaksanakan dilaksanakan 1 kali. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik i plus plus seperti ini. Kemudian titik koma kita enter, lalu tutup kurung kurawal while i lebih kecil 5 tutup kurung titik koma, lalu kita enter. Oke, setelah seperti ini kita ketik lagi node kita keluar dulu, Ctrl C, lalu kita ketik node do while. Nah, seperti ini, kita enter.
Nah, jumlah total 150. Oke, seperti itu ya. Oke. Pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus program tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan yang bersarang ya. Blok pengulangan bersarang. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita buat baru. Ini. Nah, kemudian kita ketik node, enter, var barang sama dengan, nah, seperti ini, enter. Oke, kini kita ketik PR 0 PRO PR 0 1, kemudian koma, pensil. Oke, seperti ini, 6500. Oke, tutup, koma, enter. Berikutnya peralatan 02 PR 02. Oke, seperti ini. Spidol. Oke, koma 9000. Oke, koma, berikutnya PR 03. Oke, tinta 2000. Ya, sabar, saya pakai koma ya. Tinta 2000, koma, kemudian dia di sini tidak menggunakan. Oke, tinta 2000, kita enter. Berikutnya PR 04. Oke, seperti ini. Oke, kemudian koma, kasih ini krayon, tanda petik, koma, 13.000, 1300 ya. Oke, koma, tidak usah koma, kita enter. Kemudian tutup di sini, titik koma, kita enter. Nah, setelah seperti itu, kita ketik for, buka kurung, let. Oke, seperti ini. I sama dengan 0, titik koma, I lebih kecil, barang dot len, barang dot len, titik koma, I plus plus. Seperti ini, tutup kurung, buka kurung perawal, kita enter. For barang kurung let, ini J sama dengan 0, titik koma, J lebih kecil, barang
dalam kurung i seperti ini, dot begini ya, length barang J lebih kecil barang, J lebih kecil barang, I dot length titik koma, kemudian J plus plus, baru tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Oke, lanjut proses. Oke, seperti ini, dot st dot oke dot write dalam kurung barang I J ini dot to string. Oke, seperti ini. Nah, titik koma, kita enter. Kemudian if dalam kurung J lebih kecil barang I dot length th seperti ini, kurang 1, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter. Berikutnya proses dot st dot write. Oke, buka kurung, salah tekan lagi, ulang for. Oke, seperti ini. Berikutnya for J plus plus, kemudian proses, berikutnya if. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini, kita tinggal menggunakan panah atas ya dan panah bawah untuk menemukan kembali program yang kita ketik tadi. Oke, seperti ini. Kemudian oke, T. Oke, seperti ini, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Ke kurung kurawal, tutup kurung kurawal lagi sekali, console dot log, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kita enter. Kemudian tutup kurung kurawal, kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, 01 pensil 1, 02 spidol, tinta krayon ya. Oke, jadi seperti ini ya. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat sebagai berikut ini. Oke, jadi di sini kita buat terminal baru. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan node. Oke, seperti ini. Oke, kita ketikkan node. Oke, kita enter. Oke, di sini kita ketik var spasi data, var data sama dengan buka kurung seperti ini,
10, 20, 30, 40, 50 seperti ini ya. Oke, tutup kurung. Nah seperti ini, lalu kita titik koma, kemudian kita enter. Oke, berikutnya kita ketikkan for dalam kurung let seperti ini, index, oke, in data, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu enter. Console dot log, buka kurung, data, oke, seperti ini, index, oke. Nah seperti ini, kemudian sama dengan ya, data, index, oke, data index, kurung kurawal, yang dapat titik, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah dia muncul seperti ini ya. Oke, jadi pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. Jadi kita ketik sambung ya. Oke, kita ketikkan var, oke, data sama dengan buka kurung kurawal, titik 1, oke, titik 2, 1. Nah seperti ini, koma, enter, 2, oke, seperti ini, titik 2, 2. Nah berikutnya kita koma, 3, oke, seperti ini, titik 2, 3, 3. Nah seperti ini, kemudian tutup kurung, kurung kurawal tutup. Nah seperti ini. Oke, oh kita tidak usah berkantan tutup kurung. Yep, kurung kurawal tutup. Oke, seperti ini, lalu titik koma, kita enter. Oke, for dalam kurung let, nah seperti ini, kunci in data. Oke, kunci in data, tutup kurung. Oke, coba kita let kunci in data. Oke, kunci in data, buka kurung kurawal, enter. Nah, console.log, buka kurung, oke, seperti ini, kunci, oke, T, oke, seperti ini. Oke, kemudian kita ketikkan dolar, kurung data, oke, kunci, oke,
data kunci ini. Oke, kemudian tutup kurung kurawal, tanda tip, lalu tutup kurung, titik koma. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita enter. Oke. Berikutnya kita tutup kurung kurawal, enter. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini ya. Oke. Oke. Setelah itu Oke, selanjutnya perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya dapat dilihat di layar. Oke, jadi kita dulu buat terminal baru. Oke, kemudian kita ketikkan node, enter, kemudian var data sama dengan 10, 20, 30, 40, 50 ya, seperti ini. Kemudian titik koma, lalu kita enter for dalam kurung let elemen of data. Oke, seperti ini, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, console, oke, .log, seperti ini, buka kurung elemen, oke, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.